Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Halo. Kami ucapkan salam jumpa lagi di hari Minggu ini. Atas berkat pemeliharaan Tuhan kami mengucap syukur, Kak Kameli juga mengucap syukur, dan kita semua mengucap syukur. Hari ini tanggal 31 Mei 2020. Teman-teman yang ada di studio dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyi satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Silakan musik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa untuk membuka acara ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas nafas hidup dan kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk melayani Engkau. Di pagi hari ini kami kelas remaja Jemaat GKI Efratawosi, Par GKI Efratawosi telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji, menyembah Engkau dan juga mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan Tuhan berkenan memberkati kami semua. Dan biarlah ibadah ini menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab untuk menyambut pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus menuntun hidup kami. Kami mengucap syukur karena ada kesempatan yang indah kami boleh belajar firman-Mu di hari ini lagi.
walaupun secara offline melalui channel YouTube Jemaat Efrata ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita di pagi hari ini, dan adik-adik semua yang ada di rumah, dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi makanan rohani yang baru bagi kami semua, dan biarlah Roh Kudus membuat kami semakin mengerti tentang rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita di hari Minggu ini sesuai kurikulum kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau adik-adik sudah menemukan bacaan itu, saya akan bacakan, dan silakan adik-adik bisa membacanya di rumah dengan bersuara. Kakak-kakak yang di studio, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang bersegatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, topik pelajaran kita hari ini berjudul Pentakosta, Pekerjaan Roh Kudus. Agama Yahudi itu mengenal 3 hari raya besar. Yang pertama, hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi, yang dilakukan itu pada bulan Nisan, yaitu pada bulan Maret April. Selama 7 hari orang Yahudi tidak makan roti yang beragi, dan mereka tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Hari raya yang kedua yang dirayakan secara meriah juga, yaitu hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Dan hari raya yang ketiga yang dilakukan pada bulan Tisri atau antara bulan September dan Oktober, yaitu hari raya Pondok Daun. Bacaan kita dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi itu menceritakan tentang orang Yahudi yang sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya yang besar yang kedua tadi, yaitu hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Nah, gereja-gereja Kristen saat ini memperingatnya sebagai hari raya Pentakosta, yaitu hari raya ke-50. Hari raya ke-50 dihitung dari 40 hari setelah Yesus naik ke surga, ditambah dengan 10 hari setelah Roh Kudus turun. Jadi Yesus itu dia mati pada hari Jumat, hari ketiga dia bangkit, yaitu hari Minggu.
Setelah itu dihitung 40 hari Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga, dan 10 hari kemudian adalah hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. Pada saat itu orang-orang akan berkumpul di Yerusalem untuk membawa hasil tuaian mereka. Makanya disebut juga sebagai hari raya tuaian atau hari raya menuai. Apa yang dipersembahkan? Yang dipersembahkan adalah roti dan gandum, roti dari gandum yang sudah mereka panen pada masa panen yang dilakukan. Bacaan itu dapat kita baca dalam Keluaran 23 ayat 16. Saat ini gereja itu memperingati hari merayakan Pentakosta itu sebagai hari keturunan Roh Kudus. Kisah yang kita baca tadi memiliki dua pengertian dalam teksnya. Yang pertama, jika orang percaya berkumpul, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, maka Roh Kudus hadir. Itu pengertian teologisnya. Tetapi peristiwa yang langka ini terjadi ketika gereja atau jemaat mula-mula yang tadi itu, ada rasul-rasul itu, mereka menunggu janji Yesus. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, Yesus sudah berjanji kepada mereka. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi peristiwa Pentakosta ini merupakan pengenapan janji Yesus waktu dia sudah bangkit itu. Dan memang waktu dia melayani juga dia sudah sampaikan bahwa nanti akan ada Parakletos, ya, penghibur, penolong yang lain yang akan mengingatkan kamu tentang apa yang Yesus ajarkan. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu bentuk pemberian Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, yaitu yang terdapat dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Yang pertama yaitu sementara orang percaya berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi mereka mendengar bunyi yang besar sekali seperti angin keras. Lalu ada lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka, pada rasul-rasul. Itulah sebabnya biasanya kalau orang gambar lidah-lidah api itu melambangkan Roh Kudus. Nah, sekarang Kakak Meli ingin menjelaskan sedikit tentang siapakah Roh Kudus. Memang nanti kalau adik-adik sudah ikut katekisasi nanti setelah tamat sekolah minggu ini, nanti adik-adik di katekisasi itu adik-adik akan belajar tentang Tritunggal, Trinitas. Di situ nanti akan menjelaskan siapa itu Allah Bapa, siapa itu Allah Anak, Yesus, dan siapa itu Roh Kudus. Tetapi sebagai guru sekolah minggu, Kakak Meli yakin sungguh bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah. Kekristenan itu mengenal Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, dia bilang Tuhan itu menyertai kita. Menyertai kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk Roh Kudus ini. Makanya Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus menuntun hidup kita. Adik-adik dan semua yang mendengarkan siaran YouTube ini, saya ingin kita membaca dulu satu kisah penting yang dialami Yesus sendiri pada saat Yesus dibaptis dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-22. Ini ada satu peristiwa
yang penting sekali dalam kekristenan, yaitu bagaimana Trinitas itu berkolaborasi dalam satu peristiwa penting, yaitu pembaptisan Yesus oleh Rasul Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 3 ayat 22. Saya baca ayat 21 dulu. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pribadi Allah yang berperan di dalam kisah ini, walaupun cuma 2 ayat. Yaitu satu, Yesus sendiri sebagai anak Allah yang dibaptis oleh Yohanes. Kemudian Roh Kudus yang dalam rupa burung merpati. Nah, kalau dalam bacaan kita tadi ini, Roh Kudus dalam bentuk suara yang keras dan seperti lidah api. Tapi dalam kisah pembaptisan Yesus ini, Roh Kudus seperti dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan ada suara dari langit yang terbuka itu. Ini semacam portal begitu. Ini peristiwa ajaib. Peristiwa ajaib yang terjadi waktu itu di Sungai Yordan. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Tuhan itu suka sama Yesus. Bapa itu suka sama. Ini suara ini yang bicara ini bukan Yesus, juga bukan Roh Kudus. Ini siapa? Ini Bapa. Itulah Tritunggal itu. Nanti adik-adik kalau sudah katekisasi nanti akan dapat pelajaran lebih jauh soal ini. Tapi saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus memberi penolong, yaitu Roh Kudus, yang juga adalah pribadi Allah, yang terus tinggal untuk menolong dan menyertai orang-orang percaya, menyertai anak-anak Allah. Apa pekerjaan Roh Kudus? Ada beberapa. Kalau kita merujuk pada Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, ayat 25, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Nah, di sini juga ada unsur Trinitas juga. Yesus sebagai anak Allah menjelaskan bahwa Bapa akan mengutus Parakletos, penghibur, yaitu Roh Kudus, Holy Spirit, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus juga. Untuk apa? Untuk melakukan tugas baru, yaitu akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus salah satunya. Ada juga Roh Kudus dalam ayat 26 itu sebagai penghibur. Dalam ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu 1 bulan." Bukan, menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 16 ini, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Jadi Roh Kudus ini penyertaannya bukan 1 minggu, bukan 1 bulan juga, bukan 1 tahun, tapi selama-lamanya. Itulah pentingnya kita menerima Yesus. Kalau kita sudah menerima Yesus sungguh-sungguh secara pribadi, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Dan ini bukan tinggal 1 bulan, atau 2 minggu, atau 6 bulan, tapi selama-lamanya. Itu Tuhan Yesus yang bilang.
Banyak lain pekerjaan Yesus, Roh Kudus juga, yaitu menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus juga membantu kita berdoa. Roh Kudus juga menuntun kita mengerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya setelah kita menerima Yesus secara pribadi, kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi dalam 1 Korintus 16 ayat 19, Paulus menjelaskan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu artinya apa? Kalau kita ini adalah bait Roh Kudus, berarti kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Kita harus menjaga kesucian hidup kita. Supaya apa? Supaya tidak mengecewakan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita itu. Kiranya Roh Kudus menyertai adik-adik semua dan menyertai kakak-kakak pengasuh semua, sehingga dari hari ke hari kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, dan Roh Kudus terus menuntun kita, dan kita juga memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita akan berdoa dalam doa syafaat dan sekaligus doa penutup. Dalam doa ini kita akan mendoakan adik-adik remaja yang menunggu hasil ujian online atau menunggu hasil kelulusan dan juga menunggu hasil ulangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini atas berkat perkenan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai dan menolong kami semua, adik-adik kelas remaja dan juga kakak-kakak pengasuh. Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami selalu. Selama masa pandemi corona ini, Tuhan menolong kami sehingga kami terus sehat dan kuat. Kami berdoa menyerahkan adik-adik semua yang ada di rumah atau di mana saja mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka setiap hari. Dalam masa pandemik ini, mereka tetap di rumah saja bersama keluarga. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati mereka. Kami doakan kepada adik-adik yang di kelas 1 dan kelas 2 yang sementara menunggu hasil ulangan mereka, Tuhan memberkati. Juga adik-adik di kelas 9, kelas 3 yang menunggu hasil ujian mereka nanti pada bulan depan ini akan diumumkan. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dengan kelulusan. Kami berdoa juga menyerahkan saudara-saudara mereka, orang-orang tua mereka, Tuhan kiranya memberkati. Masa depan dan sekolah-sekolah yang akan mereka tuju nanti di SMA, Tuhan memberkati juga. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk adik-adik semua yang dalam pergumulan, baik dalam keadaan sakit atau dalam pergumulan bersama keluarga. Tuhan kiranya membuka jalan dan memberkati mereka semua. Kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Gereja Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan selama masa pandemik ini melalui live streaming baik di Facebook, YouTube dan lain-lain. Tuhan kiranya memberkati. Jemaat kami, Jemaat Efrata Wosi, kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta, para majelis, semua unsur-unsur, orang-orang tua, lanjut usia, anak-anak kecil, pemuda, remaja, Tuhan memberkati semuanya. Kami mengucap syukur dan memohon ampun juga atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat.
Biarlah Tuhan berkenan memberkati kami semua, dan Tuhan segera menjauhkan dan menyelesaikan pandemi corona ini, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat pagi. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Kakak Meli ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.